Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pasca kemerdekaan. Setelah deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, dengan berideologikan Pancasila, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Presiden dan Wakil Presiden pertama Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, pada masa ini Indonesia masih dalam fase awal kemerdekaan yang penuh tantangan. Pemerintah berupaya menstabilkan kondisi politik dan keamanan karena masih belum mendapat pengakuan dari negara lain serta Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Bahkan masih berusaha ingin kembali menguasai wilayahnya. Masa Republik Indonesia Serikat. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia yang berbentuk negara kesatuan NKRI harus menghadapi tekanan dari negara lain dan upaya diplomasi politik dari Belanda yang bertujuan ingin menguasai Indonesia kembali. Akhirnya, Indonesia terpaksa duduk di meja perundingan konferensi meja bundar yang diadakan di Den Haag, Belanda dari Agustus hingga November 1949. Sampai pada akhirnya kesepakatan tercapai, Belanda mengakui kedaulatan dan akhirnya terbentuklah Republik Indonesia Serikat, yaitu menjadi negara yang terdiri dari negara bagian dan daerah-daerah otonom. Namun, banyak yang menentang sistem ini karena menganggapnya pecah belah. Akhirnya, pada tahun 1950, RIS dibubarkan dan pemerintahan kembali ke bentuk Republik Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Masa Undang-Undang Dasar Sementara. Masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 merupakan salah satu periode paling dinamis dan tidak stabil dalam sejarah politik Indonesia. Periode ini sering disebut sebagai masa demokrasi parlementer atau masa demokrasi liberal. Ketidakstabilan politik akibat sistem demokrasi liberal parlementer yang rentan terhadap seringnya pergantian kabinet dan menyebabkan krisis kenegaraan. Hal ini diakhiri oleh tindakan tegas Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 dengan munculnya dekret Presiden sebagai tanda berakhirnya masa demokrasi parlementer atau liberal dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Masa Orde Lama. Memasuki era Orde Lama, sistem pemerintahan kembali berganti menjadi presidensial. Pancasila mengalami ideologisasi namun juga menghadapi berbagai penyimpangan yang menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada satu tangan, mengurangi fungsi lembaga legislatif, dan membatasi partisipasi rakyat dalam politik. Kondisi semakin memburuk dengan meningkatnya pengaruh PKI menimbulkan konflik internal yang memuncak pada peristiwa G30 PKI tahun 1965 yang menyebabkan gugurnya 7 perwira TNI AD yang dihormati sebagai pahlawan revolusi. Setelah itu, Indonesia memasuki era baru, yaitu masa demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru. Setelah mundurnya Insinyur Soekarno, kepemimpinan negara beralih ke Presiden Soeharto. Memulai era Orde Baru, Pancasila dikultuskan sebagai ideologi negara yang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan rezim Soeharto. Penerapan Pancasila diwujudkan melalui program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau kita sebut P4 yang bersifat indoktrinatif dan wajib bagi semua lapisan masyarakat. Namun, pada masa ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang membuat permasalahan ekonomi di masa sebelumnya diangkat menjadi isu politik. Demonstrasi besar-besaran pada 1998 menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya. Masa Reformasi. Orde Baru runtuh dengan mundurnya Soeharto.
membuka jalan bagi era reformasi yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Dalam periode reformasi ini, Undang-Undang Dasar Negara 1945 diamandemen sebanyak 4 kali sejak tahun 2002. Indonesia menggunakan hasil amandemen tersebut sampai saat ini. Pemerintahan ini membawa perubahan menyeluruh dari sistem otoriter ke sistem demokrasi yang lebih terbuka. Pancasila di era reformasi bertransformasi menjadi ideologi terbuka yang harus direlevansikan dengan tuntutan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Demikianlah perjalanan panjang Pancasila dari masa ke masa. Secara keseluruhan, perjalanan Pancasila mengajarkan bahwa ia adalah hasil kompromi historis yang berhasil menyatukan berbagai ideologi dan kepentingan. Sejak awal dirumuskan, Pancasila selalu berfokus pada cita-cita terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan panjang bangsa menunjukkan bahwa keadilan adalah tujuan pelajaran terpenting untuk kita sebagai generasi muda, agar selalu menanamkan, menjaga, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila demi melanjutkan perjuangan para pahlawan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.